Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana penjualan ikan cana di tahun 2025. Jadi seperti tahun 2024, jadi penjualan ikan cana kalau menurut saya itu akan sama saja seperti di tahun 2024, yaitu mengalami penurunan. Nah, hal ini disebabkan oleh banyak faktor ya. Nah, yang saya sebutkan itu mungkin hanya perkiraan saja, jadi belum tentu terbukti benar. Jadi mengalami penurunan itu karena memang peminatnya mulai berkurang ya. Jadi terjadi seleksi alam ya. Jadi yang hobi betulan sama yang hobi karena ikut-ikutan latah maksudnya, sama karena hobi karena apa? Bukan hobi sih, tetapi karena ingin uang dari hobi tersebut, itu orang itu akan menjauh karena itu sudah pasti menganggap bahwa ikan ini sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi mereka akan pergi mencari bisnis baru untuk dijadikan lahan bisnis mereka. Nah, nanti yang tertinggal itu hanyalah para penikmat saja, penikmat ikan cana yang real ya, maksudnya yang memang menikmati cana itu karena memang untuk hiburan mereka, untuk kesenangan mereka. Jadi bukan karena uang, karena ikut-ikutan. Jadi itu nanti terseleksi. Jadi misalnya 100 orang, nanti hanya sisa 30 orang saja. Nah, karena itu pasti akan mengalami penurunan ya. Bahkan di tempat saya nih, bocil-bocil yang dulunya itu latah membeli cana mulai menurun. Bahkan beberapa minggu itu sudah tidak ada sama sekali yang membeli ikan cana, karena memang untuk bocil itu kan biasanya mereka hanya ikut-ikutannya, hanya latah. Misalnya tren ini, nah ikut-ikutan. Nah, kemudian yang kedua itu karena faktor, kedua tadi itu karena faktor sudah tidak ada lagi yang bisa ditonjolkan dari ikan cana. Jadi sudah mentok di situ saja. Misalnya untuk auranti, yang dorpol itu, yang dorsal polos itu yang kualitas paling bagus misalnya. Kemudian untuk cana maru misalnya itu yang simet, yang ada bunganya, yang ada batiknya, sudah tidak ada variasi lagi. Dulu kan sama trend centernya kan dimunculkan, misalnya maru batik dimunculkan, yang maru yellow kan dimunculkan, maru yang ada batiknya misalnya. Kemudian dimunculkan lagi maru yang ada ininya dan macam-macam. Nah, untuk sekarang ini kulihat si para trend center itu mulai kewalahan, kebingungan untuk menciptakan tren baru ikan, apalagi ya misalnya maru keris misalnya, ada yang bentuknya keris, ada yang cana short body misalnya. Itu kan sudah sudah umum, sudah biarpun langka tetapi kan maksudnya sudah bukan hal yang baru ya, sudah ada. Nah, untuk yang tren yang jenis hal yang baru itu belum ada sama sekali. Setelah saya cek beberapa bulan ini, setelah muncul maru jenis batik itu tidak ada lagi tren baru, misalnya maru yang matanya 3, nah, atau maru yang ekornya bercabang 4. Nah, itu tidak ada lagi. Jadi mulai jenuh. Jadi itu yang membuat penjualan ikan cana itu stagnan. Jadi tidak akan naik, tidak akan turun di tahun 2024 karena tidak ada variasi. Beda waktu contohnya misalnya ikan cupang kan tren itu ketika muncul jenis baru ya, misalnya ada multicolor atau apa itu yang cupang-cupang galaksi yang warnanya menarik ya, bisa 5 warna dalam satu badannya itu kan. Nah, itu kan waktu itu kan sangat sangat ngetren sekali dan membuat harganya naik dan permintaan banyak.
Namun perlu diingat, pasti suatu saat ada titik jenuhnya juga. Jadi akhirnya kan setelah itu trennya naik, habis itu turun. Nah untuk Cana ini aku lihat di tahun 2024 ini, beberapa bulan terakhir ini tidak ada muncul tren baru lagi. Nah itu yang membuat nanti permintaan Cana itu akan menurun karena sudah tidak ngetren lagi. Nah yang ketiga ini yang paling fatal menurut saya tuh, ikan Cana ini dia ini tidak bisa diekspor ya ke luar negeri, terutama ke negara maju. Kalau ke sesama negara berkembang atau dunia ketiga, misal Vietnam atau Thailand itu masih bisa ya. Namun kan ekonomi mereka kan tidak semaju Eropa, negara Eropa atau Amerika Utara ya. Situ kan banyak orang, banyak sultannya ya, yang bisa menggelontorkan uang banyak banget untuk membeli sebuah hobi. Nah otomatis penjualan ikan hias itu hanya akan, atau Cana khususnya, hanya akan berhenti di pasar lokal saja, hanya kawasan lokal nasional maksudnya. Paling mentok ya ASEAN aja, seputar ASEAN itu aja, Vietnam itu misalnya. Jadi sangat susah untuk menjual ikan Cana itu sampai luar negeri, negara maju misalnya, karena memang di sana itu aturannya tidak boleh pelihara ikan Cana. Kalau tidak percaya bisa dicek ya di Google atau di mana itu, apakah ikan Cana bisa dipelihara bebas di Eropa. Nah pasti jawabannya tidak bisa, karena memang ikan ini tidak kategorinya tuh termasuk ikan invasif, jadi tidak bisa dipelihara di sana karena takutnya nanti membasmi ikan-ikan lokal yang ada di sana. Nah oleh karena itu popularitas ikan Cana ini juga cuma sampai nasional aja, tidak bisa sampai internasional karena susah untuk memperkenalkan di luar negeri. Kan mau kita kenalkan di luar negeri sudah ditolak kan. Nah oleh karena itu para pemain ekspor yang suka ngekspor ikan ke luar negeri, mereka tidak akan pelihara ikan Cana, pasti mereka pelihara ikan yang bisa diekspor. Contohnya gupi atau plati atau apalagi yang bisa diekspor itu, diskus. Kalau main lokal ya biasanya ikan Dutch, itu Dutch Borneo, itu ikan apa lagi ya, ikan arwana misalnya, itu juga bisa masuk Eropa walaupun pakai surat ya biasanya. Kalau ikan kayak arwana itu yang langka maksudnya. Nah jadi itu yang akan membuat ikan Cana itu akan tetap stagnan, hanya populer di pasar dalam negeri aja. Jadi itu saja. Jadi menurut saya itu popularitas ikan Cana itu akan biasa saja. Jadi statusnya itu nanti akan mirip-mirip ikan Oscar, ikan apalagi ya yang jadul-jadul itu, yang pernah populer di masa lalu tetapi sekarang menjadi ikan yang biasa saja dan masih ada peminatnya, tetapi ya seperti nanti statusnya seperti ikan Oscar, ikan lohan, ikan manfish, atau ikan apa ya, ikan yang masih ada penggemar fanatiknya, seperti orang yang koleksi ikan manfish itu kan. Nah itu ada penggemarnya juga. Atau ikan Oscar itu juga ada penggemarnya juga. Ikan pokoknya yang predator jadul itu. Tetapi perlu diingat bahwa nanti di tahun 2025 itu sebaiknya jangan banyak-banyak mengisi stok ikan Cana ini. Bahkan untuk toko-toko yang spesialis tertentu, misalnya spesialis ikan aquascape atau spesialis ikan ikan hias non predator, itu ya sebaiknya nggak usah isi ikan Cana karena nanti susah untuk lakunya. Paling bisa berbulan-bulan baru laku 1 atau laku 2 itu.
Nah biasanya yang ngisi stok ikan cana itu biasanya yang memang spesialis ikan predator atau ya ikan umum. Ikan umum itu ya mereka jualannya macam-macam, ikan koi misalnya mas koki, kemudian ada ikan kecil-kecilnya, ada ikan predatornya, itu bisa diisi. Tetapi untuk yang toko-toko yang spesialis, misalnya toko spesialis aquascape atau toko spesialis ikan laut, toko spesialis apalagi yang koi atau mas koki, itu ya sebaiknya tidak perlu isi ikan ini, ikan cana, karena nanti akan lama lakunya. Karena itu juga berlaku di toko saya, jadi saya kan juga jualan di online dan offline. Nah biasanya orang yang membeli itu, dia itu biasanya langsung cari ke toko yang memang jualannya itu jualan ikan predator. Jadi jarang sekali dilirik ikan cana-cananya. Nah kecuali kalau memang suka ya atau hobi. Jadi kalau saya memang hobi pelihara ikan cana ini, jadi memang saya isi stok jadi untuk mengisi kesibukannya. Jadi kalau laku ya syukur, enggak laku ya dilihat sendiri. Karena memang ini perawatannya kalau menurut saya untuk ikan cana itu memang tidak terlalu tinggi ya operasionalnya. Cukup dikasih air sama pakan beberapa kali sehari itu dia sudah hidup ya. Nah itu menurut saya, jadi di tahun 2025 ini ikan cana itu nanti akan menjadi ikan apa ya, ikan yang mediocre ya. Mediocre itu ibaratnya tuh ya sudah biasa saja, maksudnya tidak terlalu bagus lagi, tidak terlalu ngejreng lagi. Jadi orang pelihara cana itu sudah wah biasa. Dulu kan orang pelihara cana, ketika kita lihat orang pelihara cana wah keren, wah bagus. Nah sekarang kalau kita sudah ketika kita melihat orang pelihara cana itu sudah wah biasa saja. Biarpun itu cana barca, cana auranti itu sudah biasa saja. Beda dengan zaman dulu. Karena memang itu tadi yang menyebabkan ikan ini tidak berkembang adalah pasarnya itu sangat susah. Jadi tidak bisa kita jual sampai luar negeri, sampai negara maju sana. Itu sangat susah karena dilarang. Jadi biarpun cana barca yang harganya mahal itu tetap aja tidak bisa laku. Nah barang yang tidak laku kan berarti itu namanya juga menjadi tidak berharga ya. Barang yang mahal tapi tidak laku itu kan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Akhirnya para pemain ekspor itu mereka tidak akan mau bermain ikan cana, pasti mereka akan bermain ikan yang pasti lakunya. Misalnya ikan gupi kan bisa diekspor sampai Eropa, beda sama ikan ini. Untuk ikan cana ini paling mentok cuma Vietnam, Thailand itu aja, kawasan Asia Tenggara aja, jadi sesama negara berkembang. Kalau Singapura saya kurang tahu ya, tapi kayaknya kalau Singapura itu ada larangan juga. Jadi lebih ketat lagi kalau Singapura. Kalau Vietnam sama Thailand itu masih sama-sama negara berkembang ya, jadi sama-sama dengan di Indonesia nih. Jadi mungkin regulasinya masih lebih gampang untuk memasukkan ikannya. Jadi itu hanya menurut saya. Jadi apakah bagaimana nasib ikan cana di tahun 2025 itu ya masih ada pasarnya. Seperti ikan Oscar itu masih ada yang meminati, ikan manfish yang masih ada yang meminati. Nah jadi pasti akan ada yang jual dan ada juga yang beli. Nah yang menjadi perbedaan itu pasti nanti dari segi harga. Untuk harga itu pasti lebih murah dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi untuk yang ombyokan itu pasti sangat murah sekali, terjangkau. Nah untuk yang berkualitas itu harganya mahal, pasti mahal tetapi terjangkau. Jadi tidak semahal dulu ketika ngetren. Jadi misalnya dulu harganya 2 juta misalnya, paling sekarang jadi 500 atau 300 itu. Jadi untuk yang kualitas itu memang harganya sudah mengalami penurunan harga, karena memang
ketika permintaan turun otomatis harganya juga turun. Namun menurut saya ini sebagai orang yang tinggal di Indonesia ini kan, atau di negara tropis yang tidak ada larangan memelihara cana ini, itu sesuatu kemewahan ya buat kita yang tinggal di Indonesia ini. Jadi kalau saya ya, ikan cana ini adalah ikan yang wajib saya pelihara, karena mungkin di luar negeri sana atau di Eropa sana kan orang ingin pelihara cana tetapi tidak bisa karena regulasinya susah atau larangan. Nah, kalau di sini kan hal itu tidak terjadi, jadi kita bisa pelihara ikan cana dengan leluasa ya, dengan senang hati. Apalagi yang ikan-ikan yang lokal pride ya, yang asli Indonesia, misalnya seperti maru kan, ikan maru, Borneo, ikan limbata, misalnya cana gajua atau cana apa ya. Nah, itu sesuatu yang kemewahan buat saya, karena kan di sana itu, di luar negeri sana tidak bisa. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau Anda menggemari ikan cana ya diteruskan saja hobi itu, karena itu memang hobi yang sangat mahal untuk apa ya, untuk di Eropa sana. Misalnya Anda nanti jadi TKI misalnya ke Eropa sana, pasti Anda akan kesulitan atau kesusahan untuk memelihara ikan seperti ini ya. Jadi mumpung di Indonesia, mumpung bisa pelihara ya, itu kesempatan Anda untuk pelihara. Jadi itulah kemewahan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa pelihara ikan yang mungkin dilarang di Eropa sana. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.